sekarang kita akan bicara tentang cawan yang kedua lebih dahulu, ya. Ayat yang ketiga tentang cawan yang kedua. Saya akan jelaskan ini. Mohon doa saudara-saudaraku untuk menyatakan kerinduan saudara akan pengertian firman Allah ini, supaya penjelasan ini bukan merupakan suatu tafsiran yang sekarang ini begitu banyak dalam gereja Tuhan. Tafsiran, tetapi supaya firman Allah ini menjadi pengertian, bukan tafsiran, tapi suatu pengertian kita. Rasul-rasul juga bicara tentang itu, supaya kita mempunyai pengertian akan firman Allah, bukan tafsiran, pengertian untuk mempercayai firman. Mari kita baca kembali ayat yang ketiga. Ini cawan yang kedua. Dan malaikat yang kedua menumpahkan cawannya ke atas laut, maka airnya menjadi darah. Ya, air menjadi darah. Seperti darah orang mati, dan matilah segala yang bernyawa yang hidup di dalam laut. Ya, matilah segala yang bernyawa yang hidup di dalam laut. Jadi jelas, saudara catat di sini, darah ini bicara tentang maut. Darah yang disebut di sini bicara tentang maut. Darah bicara tentang maut. Mari kita membaca lebih dahulu hal ini di dalam kitab Keluaran. Untuk mengerti ini, mari kita lihat di dalam kitab Keluaran urut-urutannya, dari mana asalnya darah ini, dari mana asalnya darah ini. Mari kita membaca sebuah cerita di dalam kitab Keluaran. Jadi saya mau tunjukkan di sini, saudara-saudaraku, bahwa pengertian-pengertian dalam Alkitab ini hanya bisa dijelaskan oleh ayat-ayat dalam Alkitab itu sendiri. Kitab Keluaran pasal yang keempat. Kitab Keluaran pasal yang keempat. Kita membaca mulai ayat yang pertama. Kitab Keluaran pasal 4, kita membaca mulai ayat yang pertama. Lalu saud Musa, bagaimana jika mereka tidak percaya kepadaku dan tidak mendengarkan perkataanku, melainkan berkata, Ya. Tuhan tidak menampakkan diri kepadamu. Ya, jadi Musa ini diutus, tetapi dia sendiri masih belum ada pengertian apa yang nanti dia ceritakan kepada orang Israel, bahwa mereka tidak percaya. Ayat 2. Tuhan berfirman kepadanya, Ya. apakah yang di tanganmu itu? Ya. Jawab Musa, tongkat. Ya, jawab Musa, tongkat. Sederhana saja. Jadi Tuhan kalau mau pakai seseorang, saudara-saudaraku, bukan sesuatu yang mustahil. Bukan sesuatu yang mustahil, saudara-saudaraku. Tuhan memulaikan dengan apa yang ada. Dengan apa yang ada padamu. Musa bilang tongkat. Tongkat itu aja, secara sederhana. Ini saudara-saudaraku, sistem Tuhan bekerja. Tidak untuk mempersulit, tapi memudahkan yang sulit. Itu cara Tuhan bekerja. Cara manusia banyak kali yang mudah kita bikin sulit. Itu cara manusia. Yang sebenarnya mudah kita jadikan sulit. Semacam pemikiran dari Musa ini. Sebetulnya bagi Musa gampang sekali untuk bekerja. Tuhan suruh, ayo kamu pergi lepaskan bangsa Israel. Kamu katakan Tuhan sudah menyatakan diri kepadaku, menyuruh mengeluarkan kamu dari negeri perhambaan ini. Ini ayat-ayatnya pasal 3, saudara bisa baca seluruhnya. Tapi Musa ini mempersulit
cara kerja Allah di dalam pikirannya. Bagaimana? Ini kalau sudah mulai bagaimana, itu kita sudah mulai mempersulit pelayanan. Saya mengalami banyak itu, saudara-saudaraku, dalam menerima suatu perintah Tuhan yang ditaruh di dalam hati. Kalau sudah mulai bicara tentang bagaimana, nah, seperti Musa ini, bagaimana, dan di akhir zaman ini, bagaimana ini selalu dikaitkan dengan keuangan. Sebab kita sudah berada di era dari antikris, di mana keuangan itu dipegang oleh antikris. Begitu Tuhan bicara tentang sesuatu hal untuk pekerjaan Tuhan, yang antikris ini sudah datang. Bagaimana? Nah, mulai bagaimana dengan keuangan? Bagaimana dengan keuangan? Jadi pekerjaan Tuhan yang sebenarnya sulit, bahwa Allah sebenarnya menjadikan bumi ini dan segala isinya masing-masing cukup dengan satu kalimat perkataan, jadilah ini, jadilah itu, jadilah itu, jadi. Begitu gampang Tuhan bicara dengan, Tuhan bekerja dengan firman-Nya. Firman itu juga yang disampaikan yang disampaikan Tuhan kepada Musa. Keluarkan bangsa Israel dari perhambaan. Tapi manusia dengan akalnya mulai mempersulit pekerjaan itu dengan pertanyaan bagaimana. Oh, itu sulit, saudara. Kalau kita sudah bekerja dengan bagaimana, itu letak atau gudangnya kesulitan. Bagaimana itu isinya selalu adalah kesulitan. Ini seharusnya dicatat betul-betul di hati. Kalau bekerja dalam ladang Allah, melakukan perintah Tuhan, kita sudah mulai dengan bagaimana seperti apa yang dibuat oleh Musa ini, dengan perkataan bagaimana. Dengan perkataan bagaimana itu sama dengan kita membangun gudang kesulitan. Membangun gudang kesulitan. Sebab bagaimana ini akan berurutan. Akhirnya bagaimana ini akan melahirkan maut. Itu akhirnya. Jadi kalau kita sudah bekerja dengan bagaimana, akhirnya maut. Nanti kita baca urutan ini. Akhirnya akan ke maut. Tidak bekerja, maut. Padahal sistem Allah bekerja dari yang sulit dipermudah oleh Tuhan lewat iman. Ini perlu digarisbawahi, ini perlu dicatat, saudara-saudaraku. Segala sesuatu yang sulit itu kita lakukan dengan memulaikan dengan ya, saudara-saudaraku. Dalam Fatsal 3 sebenarnya Musa sudah memulaikan dengan ya. Itu yang Tuhan senang. Dengan ya Tuhan, ya Allah. Dalam ayat yang mari kita baca itu ayat yang keempat. Ayat yang keempat. Tetapi firman Tuhan, ayat Fatsal 3 ayat 4. Ketika dilihat Tuhan bahwa Musa menyimpang untuk memeriksanya, berserulah Allah dari tengah-tengah semak duri itu kepadanya, Musa, Musa. Musa, Musa. Dan ia menjawab, ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Ini sebetulnya cara Allah bekerja yang paling mudah di dalam kita. Kalau kita menjawab kepada Tuhan, ya Allah. Sebab
Allah itu ya dan amin. Allah itu ya dan amin. Kalau kita katakan ya Allah, kita berpegang dalam nama Allah, kita percaya pada nama Allah, kita memasukkan hidup kita di dalam nama Allah, sehingga kita bekerja tidak daging tetapi di dalam nama Tuhan. Dalam Kolose pasal yang ketiga, segala sesuatu yang kita ucapkan, yang kita kerjakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di Musa di sini kita lihat dia mulai mempersulit yang sebenarnya gampang dengan membengkokkan yang itu ya menjadi bagaimana. Itu sulit. Tadi saya katakan bagaikan kita sudah membangun gudang kesulitan. Baru satu yang kita hadapi soal keuangan sudah sulit. Dan dunia ini nanti akan menemui batu besar ini. Dunia ini akan menemui batu besar ini. Masalah keuangan ini, saudara-saudaraku, di mana antikris akan menguasai dunia ini. Manusia akan hidup dengan pertanyaan terus menerus, bagaimana. Jangankan untuk hidup besok, untuk hidup sekarang ini sudah ditandai dengan bagaimana. Dan tidak ada jawabannya. Kita lihat dalam ayat yang kedua. Dalam ayat yang kedua Tuhan berfirman kepadanya, apa yang ada di tanganmu itu? Begitu mudah Tuhan bekerja dalam kita. Apa yang ada dalam tanganmu itu? Jawab Musa, tongkat. Jawab Musa, tongkat. Baca ayat yang ketiga. Firman Tuhan, lemparkanlah itu ke tanah. Ya, lemparkan ke tanah. Dan ketika dilemparkannya ke tanah, maka tongkat itu menjadi ular, sehingga Musa lari meninggalkannya. Iya, Musa lari meninggalkannya. Ayat yang keempat. Tetapi firman Tuhan kepada Musa, ulurkanlah tanganmu dan peganglah ekornya. Peganglah ekornya. Terus Musa mengulurkan tangannya, ditangkapnya ular itu, lalu menjadi tongkat di tangannya. Ya, lalu menjadi tongkat di tangannya. 5. Supaya mereka, perhatikan, supaya mereka percaya bahwa Tuhan Allah nenek moyang mereka, Allah Ibrahim, Allah Ishak, dan Allah Yakub telah menampakkan diri kepadamu. Jadi ini satu tanda. Ini masih merupakan tanda. Tongkat yang jadi ular masih bisa menjadi tongkat kembali. Saya tidak bicara dulu tentang tongkat ini, mungkin dalam kebaktian penginjilan saya jelaskan kalau Tuhan izinkan, tapi dalam studi ini saya singkatkan saja. Jadi tanda ini, tanda pertama, tanda tentang tongkat, tanda tentang salib. Orang berdosa yang percaya kepada Tuhan masih bisa diampuni oleh Tuhan lewat korban salib. Ini singkatannya ya, singkatan aja. Orang berdosa melepaskan tongkat, ya itu orang berdosa. Yang ada itu menjadi ular. Hidupnya itu dikejar oleh ular, itu dosa-dosa. Tapi begitu kembali kepada korban Kristus, kembali kepada korban Kristus, kembali kepada salib, orang berdosa itu masih bisa kembali, masih bisa kembali menjadi anak-anak Tuhan, masih bisa diampuni, kembali percaya kepada Tuhan. Kedua, sekarang ayat yang ke-6. Ayat yang ke-6. Lagi firman Tuhan kepadanya, masukkanlah tanganmu ke dalam bajumu. Ya, terus dimasukkannya tangannya ke dalam bajunya, dan setelah ditariknya keluar, maka tangannya kena kusta putih seperti salju. Putih seperti salju. Terus sesudah itu firman-Nya,
masukkanlah tanganmu kembali ke dalam bajumu. Musa memasukkan tangannya kembali ke dalam bajunya, dan setelah ditariknya keluar, maka tangan itu pulih kembali seperti seluruh badannya. Iya, terima kasih. Ayat 6 dan ayat 7 ini bicara tentang kenajisan. Kenajisan dulu kusta, itu kenajisan dulu kusta. Ya. Sekarang tentang kebenaran diri sendiri. Ini dosa yang sebenarnya sulit untuk diampuni. Kebenaran diri sendiri, sebab orang tidak akan pernah, atau orang sulit untuk menyadari kesalahan. Kalau orang itu dikuasai oleh kebenaran diri sendiri, selalu berpikir orang lain yang salah, aku yang benar. Sehingga dengan demikian dalam kondisi semacam itu tidak pernah akan menyesal, tidak akan pernah mengaku kesalahan untuk diampuni. Itu sebetulnya kondisi dari orang itu. Tetapi kalau orang itu satu waktu masih diizinkan Tuhan untuk meraba kembali akan hatinya, masukkan tangan ke dalam dada bajumu, saudaraku, itu artinya mengoreksi diri. Coba lihat kebenaran itu belum dengan kesuciannya Tuhan, dengan hati nurani saja. Dengan hati nurani kita akan melihat bahwa sebenarnya kita tidak 100% benar, ada kesalahan kita. Dan kalau kita sesudah mengoreksi diri, menemukan kesalahan kita, mengaku kepada Tuhan, masih bisa disucikan oleh Tuhan. Masih bisa disucikan oleh Tuhan. Kecuali sama sekali kita tidak mau. Coba periksa diri kita, sampai kepada kebenaran yang kita pegang itu apa sesuai, mulai dari hati nurani. Kebenaran yang banyak kali kita akui dengan mulut itu tidak sesuai dengan hati nurani. Hati nurani tidak bisa diajak kompromi tentang hal ini. Hati nurani itu akan menuduh, akan menunjukkan segala yang salah. Apalagi kalau hati nurani ini sudah dikuasai oleh firman Allah. Begitu kita mengoreksi, kita akan lihat ini tanda. Dan kita mengaku kepada Tuhan, kita disucikan kembali. Senajis-najisnya orang, kalau saja ia masih mau datang kepada Tuhan untuk mengaku kenajisannya, sesuai dengan firman yang menyentuh hati nurani. Saya ulangi, mengaku sesuai dengan firman yang menyentuh hati nurani, bukan dengan akal ini, sebab akal ini akan berbantah-bantah. Saudara-saudaraku sudah mengerti, tetapi nanti mulai memikirkan, kalau saya ngaku akibatnya kayak apa, nanti apalagi kalau soal kenajisan, apalagi kenajisan di dalam nikah, mengaku kepada istri, mengaku kepada suami. Lalu kalau akal ini saja, saudaraku, kalau akal ini akan mengatakan, kalau ngaku kamu diceraikan, kamu dibuang sama suamimu, atau nanti ditinggalkan sama istrimu dan sebagainya. Nanti terjadi pertengkaran aja. Itu membuat manusia takut. Manusia banyak kali, manusia gagap perkasa sekalipun banyak kali takut menghadapi semacam ini, hanya sampai kepada akal. Tapi kalau firman itu sampai menyentuh hati nurani, dan kita periksa, sesuaikah apa yang kita katakan, apa yang kita perbuat dengan tuduhan, dengan suara hati nurani. Kalau firman Allah sampai menyentuh hati nurani itu akan bekerja, akan berbicara sesuai dengan kebenaran firman, dan membuat kita bisa mengaku kepada Tuhan nomor satu. Kalau kita mengaku kepada Tuhan nomor satu, bagi Tuhan, kalau sudah mengampuni kita, Tuhan mampu berbicara kepada sesama kita untuk bisa juga mengampuni kita. Ini pengalaman-pengalaman, saudara, dalam pengakuan-pengakuan semacam itu. Kalau hanya firman ini sampai di akal ini akan bicara tentang bagaimana, akhirnya nanti ke maut, akhirnya ke situ. Tapi kalau firman Allah itu menyentuh hati nurani, firman Allah itu, hati nurani itu akan berbicara dalam kita. Dan begitu
Begitu kita menyentuh hati nurani kita dan darah Yesus menyucikan kita, kita mengaku kepada Tuhan, darah Yesus mengampuni dosa dan kejahatan kita, saudara-saudaraku, kita bebas. Maka perbuatan kita itu diampuni oleh Tuhan, kembali seperti tubuh yang semula. Ini masih tanda kebaharuan, ya. Bertobat itu tanda pertama. Tongkat jadi ular, kemudian menjadi tongkat lagi, itu bertobat, ya. Tapi tanda yang kedua ini, tangan yang berkusta kembali menjadi putih kembali, itu lahir baru, itu baptisan air, itu kelahiran baru. Saudara-saudaraku, ini masih merupakan tanda, masih merupakan tanda. Tapi sekarang yang ketiga, ayat berapa tadi? Ayat yang ke-8. Jika mereka tidak percaya kepadamu dan tidak mengindahkan tanda mujizat yang pertama, mujizat yang pertama itu bertobat, terus maka mereka akan percaya kepada tanda mujizat yang kedua. Iya, jadi kalau dia tidak percaya pada tanda pertama, tanda mujizat yang kedua itu kelahiran baru. Ini tanda, ini semua tanda. Terus? Dan jika mereka tidak juga percaya kepada kedua tanda mujizat ini, kalau mereka juga tidak percaya kepada kedua tanda mujizat ini dan tidak mendengarkan perkataanmu, maka engkau harus mengambil air dari sungai Nil. Harus engkau mengambil air dari sungai Nil dan harus kau curahkan ke tanah yang kering. Lalu air yang kau ambil itu akan menjadi darah di tanah yang kering itu. Ini tanda yang ketiga. Tetapi perhatikan, tanda yang ketiga ini sudah merupakan hukuman. Tanda yang ketiga, air dicurahkan ke tanah. Air dicurahkan ke tanah. Itu tanda yang ketiga. Ini sudah merupakan hukuman. Jadi jangan tunggu ini. Jangan sampai firman Allah itu datang untuk menyatakan hukuman. Jangan sampai firman Allah itu datang sudah merupakan hukuman. Firman Allah datang pertama bagaikan kuasa dalam salib Tuhan untuk membuat kita punya dosa diampuni oleh Tuhan. Firman Allah datang untuk kedua kali untuk menyucikan kita, saudara-saudaraku, dari segala kejahatan dan kenajisan kita, dari segala dosa dan kejahatan kita. Itu disucikan oleh Tuhan. Tapi kalau dua ini ditolak, firman Allah yang datang ketiga kali itu merupakan tanda, tetapi sudah merupakan hukuman. Sebab hal itu sudah kemari, kita mau sungguh-sungguh. Kalau firman Allah sekarang ini masih membuka kesempatan kepada kita untuk bertobat, ini harus digunakan. Waktu keselamatan itu semakin dekat, artinya kesempatan untuk bertobat itu semakin sempit. Kalau sekarang firman Allah masih memberikan kesempatan untuk dibaptiskan, mari gunakan itu untuk lahir baru. Sebab kesempatan itu makin sempit. Kalau saatnya nanti Tuhan menyatakan dirinya, saudara-saudaraku, dan gereja Tuhan sudah dalam penyingkiran ke padang belantara, tidak ada lagi kesempatan untuk baru mau bertobat, untuk baru mau dibaptiskan. Tidak ada kesempatan. Saudara mau cari pendeta mana dulu yang suka baptiskan orang di Lemah Putro, di Johor? Enggak ada lagi. Semua mereka itu sudah diangkat bersama-sama dengan tubuh Kristus. Tidak ada waktu. Jadi perhatikan, firman Allah datang kepada kita, memberikan kesempatan dengan sangat sederhana. Bagaikan kita memegang tongkat, bagaikan kita semua ini punya tangan dengan apa yang ada pada kita, bahkan sampai dengan apa yang tidak ada pada kita ini. Bagaikan tangan ini sudah kosong. Kalau tadi masih ada tongkat di tangan, oke, tongkat itu coba kamu lemparkan jadi ular. Ayo, tanganmu itu ambil tongkat itu, ambil ular itu, tangkap jadi tongkat kembali. Tapi sampai pun tidak punya apa-apa di tangan ini.
tidak punya apa-apa, tetapi dalam keadaan tidak punya apa-apa itu masih kita menyentuh suara firman Allah di dalam hati nurani kita, kita masih bisa dipakai oleh Tuhan. Dalam keadaan tidak punya apa-apa, dalam keadaan tangan kosong ini, masih kita datang kepada Tuhan. Tuhan, aku tidak punya apa-apa, kebisaan tidak punya, kekayaan tidak punya, kemampuan tidak punya, saya semua tidak punya, tapi hatiku merindu. Itu dicari oleh Tuhan. Itu dicari oleh Tuhan. Kerinduan yang ada dalam hati ini, itu jauh lebih hebat daripada apa yang kita anggap ada pada kita. Lebih hebat daripada kepandaian kita, lebih hebat daripada kekayaan kita, lebih hebat daripada kekayaan kita, daripada kepandaian kepikiran kita, adalah kerinduan yang sungguh-sungguh berasal dari hati yang disucikan oleh Allah. Bukan kerinduan karena ada pamrih. Bukan kerinduan diembel-embeli oleh pamrih, bukan itu. Tangan yang kosong. Tapi tangan yang kosong itu meraba dada baju ini, masuk sedalam sampai menyentuh hati nurani kita. Dengan hati yang suci itu kita bekerja. Tuhan mampu mengerjakan dalam kita. Jangan sampai saatnya nanti firman yang ketiga kali datang. Jadi Tuhan bicara mulai begitu sederhana. Apa yang ada padamu, sekecil apapun, kalau kita mau serahkan itu kepada Tuhan, itu Tuhan mampu untuk mengerjakan dalam kita sesuatu keajaiban. Sampai pun tidak ada apa-apa, tapi hati merindu, itu pun Tuhan mampu untuk mengerjakan mujizat dalam kehidupan kita. Daripada sama sekali tidak ada respon, tidak ada jawaban kepada Tuhan yang positif. Acuh tak acuh, kalau mereka tidak percaya tanda pertama, ada tanda yang kedua. Tapi kalau sampai tanda yang kedua mereka tidak percaya, tanda yang ketiga, firman Allah datang yang terakhir. Dalam Injil Matius, saya segera teringat Injil Matius pasal yang ke-12. Injil Matius pasal yang ke-12. Injil Matius pasal yang ke-12. Injil Matius pasal yang ke-12, kita membaca mulai ayat yang ke-33. Jikalau suatu pohon kamu katakan baik, ya, maka baik pula buahnya. Ya, terus. Jikalau suatu pohon kamu katakan tidak baik, maka tidak baik pula buahnya. Tidak baik pula buahnya. Terus. Sebab dari buahnya pohon itu dikenal. Hei kamu keturunan ular biludak, bagaimanakah kamu dapat mengucapkan hal-hal yang baik, sedangkan kamu sendiri jahat? Ya, jadi Tuhan bicara tentang hati nurani itu, ya, dari dalam hati. Terus. Karena yang diucapkan mulut meluap dari hati. Ya, dari dalam hati nurani. Jadi Tuhan berbicara dari hati nurani ini. Hati nurani kita pernah disentuh atau tidak oleh firman. Terus. Orang yang baik mengeluarkan hal-hal yang baik dari perbendaharanya yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan hal-hal yang jahat dari perbendaharanya yang jahat. Ayat 36. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Terus. Karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Ya, jadi dari mulut ini, ya, dari mulut ini gambaran yang keluar dari dalam hati, membuktikan apakah hati kita pernah disentuh oleh firman Allah untuk disucikan. Apa hati kita ini pernah disentuh
disentuh oleh firman Allah untuk disucikan, sehingga dari hati itu bisa mengeluarkan kata-kata yang juga berkekuatan untuk menyatakan kesucian Allah di hari penghakiman. Roma Fatsal yang ke-10. Roma Fatsal yang ke-10. Kita melihat, saudara-saudaraku, dari dalam hati ini Tuhan bicara. Jadi hati yang pernah disentuh oleh firman, hati yang pernah disentuh oleh firman, saudara-saudaraku, dan kalau kita bersekutu dengan hati yang itu, yang disucikan itu, kita bisa diselamatkan oleh Tuhan. Mari kita baca mulai ayat yang ke-8. Roma 10 mulai ayat yang ke-8. Tetapi apakah katanya? Ya. Ini, firman itu dekat kepadamu, Ya. yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Ya, terus Itulah firman iman yang kami beritakan. itulah firman iman yang kami beritakan. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan, Mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan, dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, ya. maka kamu akan diselamatkan. Ayat 10. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan. Ya, dengan hati ini orang beriman, orang percaya, kemudian dibenarkan. Terus Dan dengan mulut Ya. orang mengaku dan diselamatkan. dengan mulut orang mengaku. Sehingga kita menggunakan mulut ini bukan untuk binasa. Masing-masing kita nanti akan dihakimi dengan apa yang kita katakan. Perkataan yang sia-sia itu perkataan yang tidak berdasarkan iman. Dalam surat Roma dikatakan juga itu merupakan dosa. Segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman itu dosa, saudara-saudaraku. Dan di sini Tuhan ajarkan kita bagaimana kehidupan kita ini seharusnya menjadi suatu kehidupan yang dikerjakan oleh Allah dengan hati orang percaya dan dibenarkan, tapi dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Ini perkataan, ini perkataan yang menyelamatkan kita. Berita dari firman Allah, berita pertama tentang pengampunan dosa dengan pengajaran salib itu, saudara-saudaraku, supaya kita percaya dan kita diselamatkan dalam hati kita. Tetapi keluarnya suatu pengakuan bukan hanya dengan mulut, tapi dari mulut dan dalam perjalanan hidup kita, suatu pengakuan bahwa kita percaya kepada Tuhan, kita disucikan, diselamatkan oleh Tuhan. Jadi jangan nanti perkataan kita itu, hati nurani kita, perkataan kita menunjukkan hati nurani yang kotor, saudara-saudaraku. Tapi sudah saatnya sekarang hati kita mengakui Tuhan. Yohanes pasal yang ke-12. Injil Yohanes pasal yang ke-12. Injil Yohanes pasal yang ke-12. Ayat 47 sampai dengan beberapa ayat selanjutnya. Dan jikalau seorang mendengar perkataanku tetapi tidak melakukannya, Ya. aku tidak menjadi hakimnya. Ya, kalau orang mendengar perkataanku tapi tidak melakukannya, aku tidak menjadi hakimnya. Sebab aku datang bukan untuk menghakimi dunia, Bukan untuk menghukum dunia, melainkan untuk ya, menyelamatkan. melainkan untuk menyelamatkannya. Perhatikan terus. Barang siapa menolak aku, Barang siapa menolak aku, menolak terus ke dunia ini, barang siapa menolak aku, menolak tanda pertama, menolak tanda yang kedua, barang siapa menolak aku dan tidak menerima ya, perkataanku, tidak menerima perkataanku, ia sudah ada hakimnya, sudah ada hakimnya, yaitu firman yang telah kukatakan. Itulah yang menjadi hakimnya pada akhir zaman. iya, itu yang akan menjadi hakim. Firman yang ditolak itu yang akan menjadi hakim
hakimnya pada akhir zaman. Jadi saudara-saudaraku, kalau air itu sudah dicurahkan, kalau firman itu sudah disampaikan, ia mengerjakan pertama mujizat keselamatan, kedua mujizat penyucian, tapi yang ketiga kali hukuman. Air itu dicurahkan dan air menjadi darah. Firman sudah disampaikan, tapi manusia enggak percaya. Manusia tidak percaya. Maka tanda yang ketiga, air dicurahkan menjadi darah. Air dicurahkan menjadi darah, dan itu sama dengan tulah yang pertama. Air dicurahkan menjadi darah. Dalam kitab Keluaran pasal yang ke-8, kita lihat itu sudah merupakan tulah, ya. Coba saudara lihat saja, saya tidak jelaskan, tapi saudara lihat saja dalam kitab Keluaran itu, supaya sudah lihat urut-urutan kejadiannya, ya. Kitab Keluaran pasal yang ke-8 itu air yang dicurahkan sudah merupakan hukuman. Itu pasal yang ke-7, ya. Pasal yang ke-7. Mulai ayat yang ke-14 sampai 25. Itu sudah merupakan tulah, sudah merupakan hukuman. Dulu zaman Israel keluar dari Mesir, hukuman pertama yang jatuh atas orang Mesir adalah air menjadi darah. Itu hukuman pertama. Dan itu tidak kena kepada bangsa Israel, hanya kepada orang Mesir.